tentang kelayakan atau tidaknya itu suatu instrumen. Nah, itu biasanya tuh umumnya diuji dengan uji uji statistik gitu ya. Itu bisa nanti dikonsul dengan orang statistik. Itu ada pengujian tentang angket. Nah, sekarang kita lihat di dalam kaitannya dengan kualitatif. Kualitatif juga karena tadi jangan ragu bahwa penelitian kualitatif juga menunjukkan tingkat keakurasian. Ya. Jangan ragu bahwa kualitatif itu lalu tidak tidak akurat ya. Hanya bedanya bahwa objektivitasnya iya mengumpulkan data. Jadi si peneliti itu memang betul-betul mengumpulkan data gitu kan. Mengumpulkan data, hanya ketika data itu dihimpun, nah disitulah ada interpretasi. Nah, jadi disitulah ada satu subjektivitas ya. Ya itu termasuk ya di sini ya. Bulut dia memakai kerudung hitam itu pasti tafsirnya berbeda ya, banyak. Nah itulah, tapi mengumpulkan datanya objektif ya. Jangan dikira bahwa mengumpulkan data tetap objektif, hanya yang menyebabkan perbedaan itu adalah dalam rangka menafsir ya, penafsiran yang berbeda ya. Nah jadi sinilah kita lihat semua bahwa dalam menguji keabsahan itu ada credibility internal, transferability, dependability, dan confirmability. Ini pengetesan untuk kualitatif ya. Jadi jangan ragu bahwa kualitatif tetap ilmiah ya. Tetap ilmiah, yang penting kita mampu menyusun narasi yang secara logis, rasional, dan mengalir dengan baik. Tapi itu di-backup oleh data semua. Baik, lanjutkan Bu Atul ya. Ya, uji kredibilitas itu pertama kita lihat adanya perpanjangan pengamatan ya. Jadi perpanjangan pengamatan itu kalau misalnya Ibu Bos sekalian ke lapangan sebulan ya, lalu waktu sebulan itu dikumpulkan, disusun, ditulis, tapi setelah dari lapangan itu masih kekurangan gitu. Nah itu kekurangan itu jangan dipaksakan. Jadi jangan kita menganalisis data yang kurang. Ya, kalau data kurang dianalisis oleh kita itu kan banyak tafsir peneliti. Nah itu sudah salah, tidak benar. Nah jadi kalau misalnya ketika kita 1-2 bulan di lapangan masih banyak, kita balik lagi ke lapangan ditambahkan waktu ya. Silakan baik kepada responden informan yang pernah ditemui atau juga boleh ke yang lain. Yang penting kekurangan yang ada di laporan itu dilengkapi lagi dengan baik. Nah itu diperhatikan dengan baik. Nah ini Bapak sekalian, bahwa memang kalau semakin kita agak lama di lapangan itu sangat mudah kita melakukan analisis. Ya, selalu banyak cerita Pak, kok saya mandek ketika menganalisis kelihatannya tidak mengalir. Itu kenapa? Itu sebetulnya karena kurang baca itu ya. Bu Mariana juga ditanya baru selembar 2 lembar, gimana itu? Menyiapkan proposal baru 1-2 lembar, itu harus 20 buku dibaca ya. Jadi dengan membaca buku yang banyak itu wawasan itu luas. Ya, ketika wawasan kita luas maka kita bisa menulis ya, bisa menulis untuk melakukan analisis. Nah ini jadi bahwa perpanjangan pengamatan itu bisa wawancara, bisa observasi, bisa dokumen, itu semua bisa dilakukan. Ya, jadi tidak ada bahwa satu penelitian ini tidak akurat, manakala kita mungkin terlalu singkat di lapangan dan banyak data lapangan yang tidak lengkap. Nah, jadi kalau banyak kekurangan berarti kita tidak mampu untuk menganalisis. Jadi 2 hal, kemampuan analisis teoretik juga banyak baca buku. Yang kedua pemahaman, ya lapangan tuh sangat kuat. Nah itu. Nah insya Allah pesan Bapak ini pasti ini akan mengalir cara menulis ya. Jadi tidak ada istilah bahwa seseorang menulis itu sudah pinter, enggak, sama aja. Jadi kalau Bapak sendiri misalnya juga tidak banyak baca, sama juga mandek gitu.
Ya, mandek juga sama, siapa saja gitu kan. Jadi ketika misalnya buat atau bikin proposal itu pasti berpuluh-puluh buku dibaca. Oh, mentang-mentang sudah doktor, enggak. Ilmu itu kan fluktuatif, bisa berkembang, bisa tidak dan sebagainya. Jadi itu ya harus membaca buku. Ya, ketika kita misalnya akan meneliti tentang masalah kepemimpinan, itu harus banyak baca buku kepemimpinan. Ketika kita akan melakukan penelitian tentang pengawasan, banyak buku manajemen tentang pengawasan. Kemudian ingin meneliti yang berkait dengan suasana iklim kerja, banyak baca buku tentang manajemen khusus tentang suasana iklim kerja. Begitu. Dan itu kalau baca sekali itu akan mengalir tulisan itu. Jaminlah, ya jangan ragu. Ya, jadi itu bukan alasan bahwa kami ini tidak terampil, bukan, itu karena kurang baca aja. Kurang baca itu ya. Nah, tanya Bu Lutfia, ini siap menyiapkan proposal sudah berapa puluh buku dibaca ini? Tanya jujur aja nih. Sudah berapa puluh buku dibaca? Belum sampai 10, Prof. Nah, itu nggak ngalir, itu mandek menulis. Bu Mariana, berapa buku yang dibaca? Kalau kemarin baru sehalaman 2 halaman. Sekarang ada kemajuan, masa sehalaman 2 halaman terus. Oh. Belum bergerak, Prof. Belum puasa, males. Waduh. Jujur kan katanya. Iya, puasa itu tidak menghalangi untuk belajar. Aduh, ya kapan? Proposalnya Leyeh-leyeh aja, Prof. Terlalu banyak masak itik panggang tuh, Prof. Nah, itu jadi memang gitu. Kalau kebanyakan makan itik itu ngantuk terus itu. Makanya harus dikirimkan ke Bato. Banyak-banyak itik terus itu kan. Itu. Nah, kapan proposal yang harus masuk? Sudah masuk kan proposal semua? Belum, Prof, belum. Iya, aduh. Baca terus. Bulan puasa kan tidak ada alasan untuk tidak membaca buku gitu kan ya. Jadi keluasan pikiran, keluasan dalam pemikiran itu sesungguhnya karena membaca. Ya, tidak ada orang hebat tanpa belajar itu. Ya, semua baca semua itu. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi perpanjangan pengamatan itu sekali lagi kalau kita ke lapangan dirasa masih kurang, kita balik lagi ke lapangan. Maka dengan kekayaan empirik di lapangan itu akan mempercepat kita kemampuan analisis. Bagaimana kita bisa merangkai makna, bisa bagaimana merangkai karakteristik, bagaimana kita bisa merangkai unit. Nah, itu karena kita banyak memahami lapangan dan juga kita banyak memahami teori. Itu penting sekali ya. Nah, Bu Weni itu tadi subuh Bapak perhatikan dengan indera keenam Bapak habis sahur itu sudah ngetik di laptop loh. Betul, Prof. Kalau ngetik Habis sahur nggak? dia baca buku. Nah, jangan guring lagi itu. Nah, itu sampai ngirim ke Bapak Zoom-nya jam 6 pagi. Wah, ini hebat banget ya. Jawabnya apa? Kenapa kepagian? Sambil mengetik di laptop. Nah, itu kan pokoknya harus dilakukan terus ya. Insya Allah, karena kalau yang kreatif itu 2 tahun selesai itu ya. Jangan mencolok yang 3 tahun ya. S2-nya 2 tahun itu kan. Baik, lanjutan Bu Atul. Ya, kemudian meningkatkan ketekunan. Nah, melakukan pengamatan secara lebih cermat, berkesinambungan, kepastian data, urutan peristiwa ya direkam dengan baik, sisi mati ya, ya. Nah, jadi situ ketekunan tuh kita pengamatan tuh secara cermat ya, jangan gurusa-gurusu. Datang gitu lari-lari itu. Kenapa cepat-cepat mau bulik itu dipanggil atasan. Nah, itu nggak beres itu ya. Itu ditulis secermat, sistematik, berkesinambungan ya, direkam dengan pasti bahwa data-data yang itu suatu yang pasti, sistematis. Tuh ketekunan tuh. Ya, jadi betul-betul kita rekam tahap-tahap dengan baik, sistematis ya, jangan gurusa-gurusu ya. Nah, contohnya misalnya kita mengamati sekelompok orang yang sedang berolahraga pagi. Coba ya, ada nggak di Amunte orang suka olahraga, Bu Mariana, di lapangan olahraga di Amunte ada kan lapangan? Suka melihat nggak? Nah, suka melihat nggak orang olahraga? Suka melihat? Coba ceritakan bagaimana pengamatannya.
Nah, kalau suka melihat gimana? Kalau orang olahraga itu, kalau yang biasa dilihat nih, pagi-pagi minggu, Hmm. ada bersemangat bawa keluarga, Prof, bawa anak-anaknya. Cuman di lapangan pahlawan itu, Prof, mereka nggak lari, mereka muter aja. Kan di samping-samping lapangan pahlawannya itu dikasih kayak mainan-mainan jukitan-jukitan. Jadi anak-anaknya main, orang tuanya pada jalan. Ada sambil jogging lah, lari-lari kecil aja. Jadi banyak tuh, Prof, yang sama-sama keluarga. Ya. Terus apa lagi yang diamati? Dia jalan bersama. Ada juga yang pacaran, Prof. Hah? Yang muda-mudi kan pada berdua jalannya. Berdua jalannya gitu kan. Tafsirnya Bu Mariana lebih jauh. Orang berjalan kedua dibilang berpacaran. Ya. Pak Ahyar tuh beda tafsirnya, itu tetangga itu lain. Terus apalagi pengamatan sekelompok orang itu kan ada mungkin interaksi terjadi ya, komunikasi ada ya begitu. Nah itu kita harus amati sistematik dari mana memulainya. Mungkin diawali dengan kehadiran itu di lapangan kira-kira berapa banyak, lalu dari yang hadir itu proporsinya berapa laki-laki, berapa perempuan. Kemudian kalaupun disertai anak, berapa banyak anak. Itu harus sistematik gitu kan. Lalu dalam kegiatan itu bahwa bagi anak-anak melakukan kegiatan lebih kepada fokus bermain. Nah, bapak mengelilingi sambil jalan gitu kan itu ya. Gitu. Tapi nggak bawa timbal ya, enggak ya, bawa makanan enggak ya. Nah, itu mengamati orang yang sedang olahraga. Nah, Bu Lutfia gimana tuh? Karena di hari itu banyak lapangan terbuka, itu gimana? Ya, sama nggak pengamatan Bu Lutfia dengan Bu Mariana, sama nggak? Di dekat rumah saya ada RTH, Prof. Nah, apa RTH itu? RTH ruang terbuka hijau. Oh, iya. Dekat jalan kaki sampai. Bagaimana pengamatannya? Kalau saya ke RTH nggak olahraga, Prof, tapi milih-milih jajanan. Beda lain lagi. Mentang-mentang RTH di samping rumah itu lain lagi, itu jalan tuh. Itu lain lagi. Jadi pengamatan saya kalau di RTH mengamati jenis-jenis makanan, Prof. Nah, itu hari Minggu kan? Hari Minggu kan? Iya, Prof. Ya, lain pengamatan Bu Mariana lain, itu kelihatannya agak beda ini. Kalau ini urusan makanan itu kan. Iya benar, Prof. Sebenarnya kalau temenan sama Bu Mariana mungkin sama kita. Seaspirasi ya. Sama doyan makan, Prof. Kalau Bu Nira melihatnya gimana tuh? Lihat orang olahraga pagi di Banjarmasin. Karena saya tinggalnya di kilometer 7, saya lihatnya kalau orang olahraga di kilometer 7 ini banyak yang gagal, Prof. Banyak apa? Banyak gagalnya olahraganya. Kenapa? Mereka kan jalan kaki, naik sepeda, jalan keluar komplek, olahraga sih tujuannya pulangnya makan di pasar Palu, Prof. Nongkrong. Jadi kan kayak olahraga tuh gagal, olahraganya energi yang keluar dengan yang masuk nggak seimbang, jadinya kadang makan serabi, makan nasi kuning di pasar Palu 7, pulangnya kan ngos-ngosan tuh, bawa bunga lagi pulangnya. Oh, jadi keringatnya keluar sedikit, masuk ke energinya banyak lagi, karbohidratnya, terus uangnya banyak keluar juga, Prof, karena banyak tentengan pulangnya. Jadi kayaknya olahraga itu dalam rangka melangsingkan badan mungkin nggak juga ya, nggak berhasil ya? Gagal tuh, Prof. Kalau di kilometer 7 lah, Prof, lain kalau di lain. Karena tujuan olahraganya nyambi ke pasar, rata-rata baju olahraga, pakai sepatu olahraga, turun pagi dari rumah jalan kaki, pulangnya tentengannya banyak banget. Banyak ya. Jadi makan surabi, nasi kuning, iya, lemper, oh terus, kemudian
itik lihat kembang, kan pasar kembang Iya. sekalian. Bahan bakar, akhirnya pulangnya itu ya gemuk lagi kan, jadi Gemuk dalam lagi. pensingan badan tidak. Nah sekarang Bu Weni itu juga termasuk salah satu atlet. Pengamatan Bu Weni dalam kaitan olahraga. Pengamatan yang orang di lapangan ke Prof secara umum, di lapangan aja, misal di Ya. Murjani. Silakan. Di lapangan Murjani, orang Murjani biasanya itu, kalau hari Minggu di Banjarbaru tuh Prof. orang banyak masih mengamati Banjarbaru gimana Belum ceritanya? sering ke sana, kadang kalau Minggu mau ke Banjarbaru atau di gubernurannya, Prof rame banyak orang sambil olahraga sambil banyak cemilan-cemilan di situ. Oh, jadi itu Jual pada subuh. makanan Bukan itu mutar-mutar. pada subuh ya, sudah berangkat lah pada subuh. Ya sambil jalan-jalan lah Prof. Itu sampai jam 8 jam 9 masih rame. Berapa jam Banjarbaru kan 3 jam jalan kaki. Dekat Prof. Kalau lewat dalam mulun lewat tol 17 itu. Jalan kaki kah? Jalan kaki bawa kendaraan? Enggak, naik mobil lah dulu. Masa jalan kaki dari Banjarmasin? Iya, Paling iya. gambut udah masuk ide. Iya. Nah, itu kalau kita bisa mencermati itu sistematis ya, cara mengamatinya tuh. Kira-kira bagaimana mencoba melihat orang olahraga supaya sistematis. Itu jangan lupa kita harus mau ke acuan teori itu. Jadi kalau olahraga itu dilihat dari berbagai aspek. Nah, itu supaya mengumpulkan datanya tadi tidak beraturan. Nah, itulah yang menyebabkan kesulitan mengolah data, Bu Eni. Ya, makanya bahwa mengamati lapangan itu harus sistematik berdasarkan acuan. Ya. Jadi dalam bilang olahraga itu apa saja menyangkut bahwa pelaku olahraganya, lalu jenis olahraganya, kemudian apa yang berikutnya sarana yang dibawanya, terus ya. Nah, dengan demikian maka akan terhimpun data yang lebih sistematik dan juga lebih kredibel ya. Jadi saya ini pengamatan. Jadi pengamatan itu dipandu oleh panduan pengamatan. Ya, jangan lupa itu ya, supaya sistematik di dalam menyusun laporan. Baik, itu jadi tolong dalam konteks meningkatkan ketekunan itu nanti kalau kualitatif dilakukan secara tertib, teratur, sistematis, ya. Juga direkamnya data-data itu sudah pasti, ya. Tuh, jadi urut-urutannya yang bagus, ya. Gitu. Nah, karena itu urutan yang bagus, maka diperlukan teori, ya begitu. Baik, teruskan Pak Tul. Ya. Nah ini contoh aja ya. Bagi orang awam, ya, tadi bahwa olahraga itu meningkatkan kebugaran. Tapi kalau kata Bu Nira ini tidak bugar, malah jadi gemuk. Ya. Jalannya sebentar, lalu belanja, makan lemper, makan juga apem, segala macam, nasi kuning, makan lontong. Nah, memang secara umum orang memandang olahraga itu meningkatkan kebugaran fisik. Tuh, ya. Tapi itu pandangan banyak orang, ya. Nah, tetapi di sisi lain bahwa kumpulnya orang dalam olahraga itu banyak digunakan untuk kepentingan tertentu. Ya. Misalnya kita lihat bahwa sekelompok orang dijadikan wahana untuk transaksi bisnis. Ya, bisa cerita itu. Bagaimana untuk pengembangan usaha itu bisa jadi. Jadi secara umum memang olahraga itu untuk kebugaran fisik, tapi banyak digunakan. Ya, untuk transaksi bisnis atau politik, macam-macam. Bisa terjadi itu ya. Nah, seperti di lapangan golf itu, ya sudah lapangan golf kan istirahat, nah itu dimanfaatkan untuk diskusi segala macam itu. Jadi banyak ya. Ya. Jadi di sini bahwa peneliti ini memang harus banyak membaca referensi. Ya. Jadi ketika berbicara olahraga itu banyak aspek, banyak cabang yang diamati. Nah, untuk bisa itu maka banyak referensi harus dibaca. Lagi-lagi baca buku, ya harus banyak baca buku.
berbagai dokumen ya. Nah, insya Allah dengan membaca buku, referensi, dokumen ya, maka kita akan semakin tajam, semakin luas ya dalam rangka kita menghimpun dan memeriksa data ya, sehingga data itu dipercaya ya tadi ya. Jadi sekali lagi bahwa olahraga itu dilihat dari kacamata kebugaran boleh, kemudian dilihat dari kepentingan untuk kepentingan apa belanja, bisa ada kepentingan transaksi ya, bisnis, ada juga berbicara tentang transaksi politik dan sebagainya. Ini bisa banyak hal yang dimungkinkan ya, lagi-lagi acuannya ke sana. Jadi baca olahraga dari berbagai perspektif begitu ya. Begitu ya, lanjutkan waktu. Ya. Kemudian ada triangulasi. Ya. Ada juga yang S2 Tri Arum Pandansari ada. Lalu ini triangulasi. Sudah nama tri itu pasti sudah 3 itu. Tri 3. Nah, jadi ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan data itu betul tidak. Ya. Jadi 3 teknik harus dimainkan ya. Triangulasi itu ada sumber, teknik, juga waktu. Nah, ini banyak dijumpai dalam prakteknya. Di dalam proposal dituliskan teknik kumpulkan data itu ada wawancara, ada juga observasi, ada juga referensi. Ternyata dalam penyajian data hanya wawancara saja, itu sudah tidak betul. Ya, kalau 3-3-nya disajikan sebagai bentuk teknik kumpulkan data, maka di dalam laporan penyajian data seperti itu harus muncul mana itu hasil wawancara, mana itu hasil pengamatan, mana itu hasil observasi. Ya. Jadi pertama kita melihat sumber. Sumber itu Bapak sekalian mengajukan pertanyaan yang sama tapi kepada responden yang berbeda. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan data itu ya, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir. Ya, jadi mengajukan pertanyaan yang sama tetapi kepada informan yang berbeda. Itu sehingga diharapkan itu informan itu bisa bisa memperoleh titik temu kesepakatan. Tuh, jadi menanyakan pada orang yang berbeda tapi pertanyaan sama. Ya. Yang kedua, triangulasi teknik. Nah, teknik itu tadi. Ya, yang pertama kita lakukan dengan wawancara. Nanti dalam rangka untuk meningkatkan akurasinya itu ditambahkan dengan observasi, menambahkan lagi kekurangan maka dengan referensi. Nah, itu teknik ya. Semua dilakukan seperti itu. Nah, jadi pengecekannya itu dengan teknik yang lain. Baik, teruskan Pak. Nah, waktu. Ya, itu ya. Jadi kalau waktu itu bahwa mungkin pada hari ini Bu Mariana mengumpulkan data di pagi hari, tapi mungkin variatif siang, besoknya siang hari atau sore hari ya. Sehingga dengan waktu yang berbeda itu apakah menimbulkan perolehan materi berbeda atau sama, penting ya. Kalau pagi-pagi kemungkinan bahwa informan itu tergesa-gesa karena mau kerja, bisa menjawab tapi mungkin terburu-buru. Ya, mungkin yang pas itu kelihatan sore hari ketika bapaknya sudah pulang, santai, mungkin di hadapannya ada rebus singkong, ditambah juga kopi 2 gelas. Nah, itu lain Bu Mariana. Mungkin lebih asik kalau bertanyanya. Tapi kalau ditanya orang sedang cuci motor, nah itu akan lain tuh kan. Jadi orang agak ini ya. Jadi ini ya, jadi waktu itu coba dilihat mana yang paling tepat ya. Waktu bisa pagi, siang atau sore. Ya. Kemudian ada juga analisis kasus negatif ya. Jadi gini, kita bisa mengajukan berbagai pertanyaan kepada informan. Terus dikejar, adakah yang beda pendapat? Ya, kalau katakanlah bahwa suasana gaya kepemimpinan kepala sekolah itu sangat baik, pengayom, ya,
sangat memberikan contoh yang baik. Nah, terus ditanya, ada nggak yang berbeda pendapat? Nah, kalau ada berbeda itu dikejar. Di mana letak bedanya? Di mana letak bedanya? Itu dikejar ya, oleh si peneliti itu. Negatif itu. Terus Bu, ya. Nah, menggunakan bahan referensi bahwa supaya penelitian itu bagus di lapangan, jangan lupa ya harus juga dibuktikan dukungannya oleh data-data yang telah ada. Ya, ketika kita wawancara, ya betul-betul harus dibuktikan dengan data-data yang ada. Misalnya contohnya bahwa bagaimana Pak soal anak-anak ini, wah itu bagus, disiplin, datangnya tidak tepat waktu dan sebagainya. Nanti dicek dari kehadiran, betul nggak? Penuturan kepala sekolah itu betul nggak? Nah itu lebih kepada check and recheck gitu ya. Jadi data wawancara lalu dicek ya dengan bahan referensi lain. Ya, jadi supaya sinkron ya. Jadi itu ya pencocokannya itu betul nggak yang dituturkan kepala sekolah itu, jangan yang salah. Baik, gitu. Terus betul. Kemudian mengadakan member check. Nah, member check itu gitu, ya cek ya. Jadi ketika kita ke lapangan, kita mengumpulkan data, lalu susun, tulis narasi yang bagus sesuai dengan input daripada informan. Nanti untuk mengecek ini apa sudah baik tidak, boleh saja kita datang lagi ke responden itu, bisa ditanya ulang, apa Pak yang sudah saya tulis itu sudah cocok tidak? Ya. Jadi apa yang ditulis oleh peneliti itu dibacakan ulang di hadapan responden yang pernah ditemui. Oh itu kurang ini. Nah, sudah baik. Nah, jadi itu ya member check. Jadi hasil penelitian kita olah, lalu konsul kembali dengan pihak responden yang pernah diwawancari. Itu adalah member check ya. Jadi memastikan ya, memastikan keabsahannya. Baik, Bu Atul, teruskan. Ya. Ya. Baik, silakan ada yang tanya dulu, silakan. Silakan, ada yang tanya dulu, silakan. Silakan, ada yang tanya dulu. Ya, sambil dikit-dikit kipaskan ya. Kan perlu konsentrasi ini. Ya, boleh Bu Mariana kipas sedikit nggak apa Bapak itu kan. Supaya lebih dingin ngajarnya press ini. Kita rasa ini penyesuaiannya luar biasa nih. Silakan, ada yang tanya dulu, silakan. Bu Nira, Bu Lutfia, silakan. Pak Angga, Pak Ahyar, siapa semua, Pak Jody, Pak Karno, banyak tuh, silakan. Silakan, Bu Nira. Gini Prof, kan tadi ada triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas. Nah, pada saat kita misalnya wawancara terus dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner tiba-tiba data itu berbeda, untuk mengetahui mana yang paling benar atau malah semuanya benar itu apa yang harus dilakukan, Prof? Ya tentu harus ada klarifikasi ulang ya. Jadi gini, makanya penelitian itu jangan gini, mengira oh hari ini khusus wawancara, besok saya khusus observasi, besok lagi dokumen, jangan ya. Jadi sekali melangkah ke lapangan itu 2-3 terlampaui ya. Jadi kalau misalnya dijumpai ada perbedaan itu diklarifikasi dengan informan. Yang dibiarkan tuh harus ya, karena data itu harus selaras antara yang dituturkan dengan fakta. Misalnya gini, Pak, bagaimana secara umum anak-anak disiplin? Oh, pokoknya baik. Nah, nggak ada kepala sekolah mengatakan sekolahnya jelek, nggak ada itu kan. Nah, baik. Nah, lalu dicek di dalam kegiatan kehadiran. Oh, tapi banyak yang kesiangan. Gimana Pak? Oh ya, katanya secara umum memang baik, tapi kadang-kadang terjadi juga sewaktu-waktu kesiangan. Nah, jadi perlu ada klarifikasi sehingga nanti yang kita simpulkan ya tentu simpulan kesepakatan ya, kesepakatan antara peneliti dengan yang jadi observasi gitu, Bu Nira ya, harus disepakati ya.
bukan mana yang dipegang ya. Itu harus disinkronkan. Jangan dibiarkan, itu harus sinkronkan. Jangan-jangan mungkin bisa terjadi spontanitas, tapi memang bisa terjadi karena mungkin sudah menjadikan kebiasaan. Ya. Dikonsultasikan lagi. Nah, itu namanya member check itu, member check. Ya. Baik. Baik, silakan. Izin Prof bertanya. Bu Nurlailawati, Bu Wati, silakan. Tadi ketika kita ke lapangan mengumpulkan data itu kan harus beraturan dan sistematik. Nah, di dalam melakukan pengamatan itu harus punya panduan. Yang ulun tanyakan, apakah panduan itu sudah baku atau panduan itu kita sendiri yang buat, Prof? Nah, ya, yang bikin panduan ya kita, Bu Nur. Kita, wah katanya kita, ya memang kita yang buat panduan, tapi juga kita harus merujuk dari teori. Ya, misalnya gini contoh, Bu Nur mau mengamati tentang kompetensi guru. Apa kira Bu Nur mengamatinya kan? Kada paham juga kan itu kan. Tapi kalau kita mengacu kepada teori, oh ternyata kompetensi itu yang perlu diamati pedagogi, profesional, kepribadian sosial. Ya, jadi panduan itu kita yang bikin. Ya, kita yang bikin, tapi ketika kita membuat harus mengacu gitu, kepada satu acuan pokok. Ya, ketika Ibu Nur mau meneliti kepemimpinan ke sekolah, ya bisa mati ya dari teori pertama, apakah di situ ada kepemimpinan tentang demokratis, ada kepemimpinan yang sifatnya otoriter, ya, ada suportif dan sebagainya. Nah, jadi kita harus menyiapkan acuan-acuan seperti itu, ya. Harus menyiapkan seperti itu. Nah, di mana letaknya posisi data itu, ya. Jadi yang membuat benar kita, nah jangan lupa ya. Tapi ketika kita buat, kita harus mengacu teori. Gitu Bu ya. Gitu ya. Jadi tidak sembarangan buat, nanti tidak nyambung dan itu bisa kemana-mana. Itu. Coba aja sekarang Ibu misalnya meneliti tentang kompetensi guru. Kalau tidak pakai acuan, wah itu seabrek dikumpulkan data, kata teori, diamati pedagogiknya, diamati tentang masalah profesionalnya, diamati tentang kepribadian dan diamati tentang sosial, itu saja Bu. Tapi Ibu kalau tidak bikin panduan oleh teori, wah kemana-mana itu akan kemana-mana. Gitu ya, itu agak repot gitu ya. Oke, terima kasih Prof. Ya, makasih Bu Nur. Bu Nur Lailawati, silakan yang lainnya. Bu Mariana apa yang dilamunkan? Prof, baca-baca bahan kuliah Prof. Ya. Tetangga Pak Ahyar apa? Saya tanyakan Pak Ahyar, Pak Karno. Oh, tetangga tuh Prof, pas ada pertanyaan tuh tetangga. Ya, tetangga silakan. Halo, ini pagi-pagi. Jangan sepi pagi-pagi ini kan. Mungkin karena sudah sahur ngantuk atau apa? Assalamualaikum Prof. Tanya. Silakan Pak Haji. Ini tadi di tentang cek Prof. Di situ kan untuk lebih kredibilitasnya harus ada member cek lagi kan. Dan situ yang kurang paham, itu ada yang mengatakan apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti data tersebut valid. Maksud disepakati itu bagaimana ya Prof? Ya, jadi kan Bapak kan sudah pulang kan ke rumah, sudah nyusun. Nah, kemudian setelah itu Bapak kan kembali lagi untuk member check. Pak, yang kemarin kita wawancara sudah saya tulis dan susun baik. Jadi Bapak mau coba menerasikan ulang.
gitu kan. Oh, kata Bapak itu, oh Pak, maksud saya tidak begitu, gitu. Yang maksud saya kemarin itu ini. Nah, itu perlu dibetulkan gitu. Jadi Bapak ya kemungkinan kemampuan menangkap itu kan berbeda. Tapi begitu sudah didiskusikan kembali dalam rangka member check, oh maksud saya begini Pak, bukan seperti itu. Nah, itu dibetulkan Pak. Gitu. Jadi timbullah kesepakatan. Karena bagaimanapun data itu ya jangan sampai bertentangan, karena yang menginformasikan dia, gitu ya. Ya, tapi tidak semua sampel aja, tidak semua nanti semua informasi semua enggak. Jadi sampel aja siapa yang mungkin dari narasi ini siapa yang tanya. Ya, itu Pak Haji ya. Jadi disepakati, oh maksud saya tidak begitu Pak, katanya gitu kan. Ya, tidak, itu maksudnya tidak ke sana, tapi gini. Nah, itu boleh dibetulkan kesepakatan itu ya. Oh, itu kan Bapak sudah kemarin menyampaikan datanya, ya saya tulis, iya betul aja. Tapi kan itu mungkin ke menangkapnya kan tidak pasti, betulkan aja, nggak apa-apa. Kan kita belum menulis laporan, baru menulis hasil-hasil lapangan gitu ya. Oh iya. Begitu Pak Haji. Ya, ya. Iya, Ya. terima kasih. Silahkan berikutnya. Tetangga Bu Mariana nggak ada yang tanya, tetangga itu. Ini Prof tadi Prof. Nah, Apa namanya, pertanyaan dari Pak Haji tadi. Jadi setelah kita narasikan boleh kita konfirmasi begitu ya Prof ya. Nah, tapi tidak harus semua, nanti kan habis Ya. waktu perwakilannya, reps ya, secara boleh. Ya, kalau data yang disajikan tidak keliru gitu kan. Siapa tahu ada tambahan data ya Prof ya. Oh ya, kemungkinan bisa ada tambahan segala macam. Tidak menutup kemungkinan, itu sangat dimungkinkan. Baik. Tadi Bapak lihat tuh ada Bu Yulia. Nah, kan Bapak begitu mengabsen kan kenal. Nah, silakan Bu Yulia. Bu Nur tadi kan sudah di absen hadir. Bu Yulia kata-kata yang dipandang orang imut-imut teman. Mana Bu Yulia? Ya, Prof. Ya, mana? Nah itu ditantang oleh Bu Mariana. Ya, Bu Yulia, silakan. Ingin bertanya sedikit, Prof. Kira-kira hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai validitas dalam penelitian kualitatif itu seperti apa, Prof? Iya, nggak kelihatan orangnya itu. Di mana nanyanya? Mana orangnya itu, nggak ada. Yang tanya siapa tadi itu? Oh, nah itu. Suara kan kedengaran apa? Pak Haji, Pak Haji, Pak Hir kedengaran tuh. Ibu Yulia emut-emut itu kelihatan. Silakan. Hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai validitas dalam penelitian kualitatif itu seperti apa, Prof? Ya, tadi sudah disebutkan. Jadi kalau di KUAN ya, maka angket itu yang uji produk momen diulang-ulang sampai alat ujinya standar, gitu kan. Nah, kalau di kualitatif tadi untuk meningkatkan akurasi data itu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, bahan referensi, triangulasi, member check, analisis kasus negatif. Itu caranya. Dengan cara itu disebut dengan keabsahan ya. Itu supaya nanti data yang diperoleh itu jangan selewat sehingga tidak kuat di pertanggungjawaban. Itu Bu Yulia ya. Itu caranya itu ya tadi. Ya, kalau misalnya kita banyak kurang ya balik lagi ke lapangan. Itu meningkatkan akurasi. Triangulasi tadi kita tidak cukup bertanya pada satu orang ya ditanya untuk banyak orang. Begitu Bu Yulia. Bu Yulia kok hilang ya? Kalau takut sama Pak Ahyar, Bu Yulia hilang tuh. Tidak muncul lagi Pak Ahyar tuh. Halo Bu Yulia? Halo? Ada Prof. Sudah? Ya, sudah. Iya, hilang tuh. Terima kasih, Prof. Iya, makasih. Kata Pak Ahyar, hilang. Kenapa ketakutan melihat Pak Ahyar itu kan? Ya, silakan yang lainnya. Silakan. Ya, silakan ya. Mumpung pagi masih segar gitu, mumpung pagi.
Pak Komar, nah, tadi Pak Samsul Komar. Pak, silakan. Pak Komar. Nah, hilang lagi Pak. Kalau para ya silakan. Silakan, ada yang tanya, silakan. Silakan. Iya, gini Prof, saya kan sambil baca-baca juga nih. Bagus ya. Iya, beberapanya kan kalau yang transferability tadi, mungkin ya sudah ada ya gambarnya sedikit. Cuma ini Prof, saya agak sedikit baca yang dependability-nya. Yang disebut ini kan transferability baru validitas ya Prof ya. Kemudian kalau dependability ini ke reliabilitasnya. Nah, yang saya tanyakan mungkin ya, misalkan kita ini kalau misalkan terjadi perbedaan pendapat bagaimana ya antara kita sebagai peneliti dengan misalnya ini kita sudah menyusun laporan tesis ini, kita menganggap ini sudah katakanlah sudah dikatakan valid atau reliable versi kita, tapi kita tidak satu persepsi dengan yang menguji gitu, Prof. Karena mungkin kita mengangkat misalnya ya, katakanlah mungkin tesis temanya tentang merdeka belajar gitu, sementara pengujinya mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang merdeka belajar. Nah ini bagaimana ya Prof ya untuk mengatasinya gitu? Kalau nanti pas ini Pak ini ya, pas nanti ujian kan, gitu kan? Iya, gitu misalnya Prof ya. Yo, pasti ya, yang menguji itu ya pasti mencari celah yang kira-kira yang diuji juga bisa menjawab. Ya, tapi insya Allah ya, kalau berbeda profesi sah-sah aja Pak ya. Cara tafsir biasa aja ya. Jadi jangan gelisah gitu kan. Karena ilmu itu kan sifatnya seperti ini ya. Kita kan tidak pernah melihat ilmu itu sama melihatnya misal A sampai J itu sama, tidak selalu ya. Nah, jadi sah-sah aja ya. Pandangan Bapak dengan saya berbeda, sah-sah aja ya. Tapi tentu yang paling penting ketika masalah itu mampu dijelaskan oleh si peneliti, logis, rasional, ya harus terima, jangan ditolak gitu kan. Ilmu itu kan harus saling toleransi, menghargai. Jadi ibaratnya itu tadi di ilmu itu kita ibaratnya bahwa kita orang buta meraba gajah Pak ya. Itu sering saya contohkan gitu ya. Jadi di antara kita itu begitu. Makanya ketika melihat gajah itu mungkin kadang-kadang persepsi yang sering berbeda. Ya, yang buta pertama dirabakan ke gajahnya, ke ekornya. Sudah, nah, ini Pak gajah itu. Nah, kata ke orang buta itu. Kemudian yang kedua, orang buta kedua terus dirabakkan ke telinganya. Nah ini Pak gajah itu seperti ini. Yang ketiga, yang buta itu dirabakkan ke badan gajah. Nah ini Pak gajah itu, oh kayak seperti tembok. Gitu. Nah udah 3 orang. Nah kira-kira kalau kita memang sudut pandangan seperti itu pasti berbeda. Ya itu pasti berbeda karena cara melihatnya berbeda. Nah ditanya dulu yang buta pertama, gimana Pak gajah itu? Saya lihat gajah itu setelah saya coba pegang kok kayak seutas tali ya karena ke ekornya itu. Ya kalau lihat gajah itu pernah lihat gajah nggak Bu Mariana? Tinggal di Amuntai ada gajah nggak? Lihat gajah? Ya Amuntai nggak ada Prof, tapi waktu ke Kaltim dulu ada penangkaran gajah itu di Kalimantan Timur. Pernah naik Prof. Gajah naik gajah ini. Coba Pak ya, ini tetangga naik gajah itu gimana itu? Waduh. Nah, artinya tidak ada gajah, tapi di Kaltim ada. Nah, jadi kalau lihat ekornya, gajah itu kecil, itu ekornya itu kecil, nggak ada yang besar. Padahal badannya itu tonan itu kan. Lalu yang kedua ditanya lagi, bagaimana Pak gajah itu? Oh, saya coba lihat-lihat kok seperti kipas angin itu. Ya karena dirabakkan ke telinganya itu. Kan kayak besar itu kan, kayak kipas angin. Oh. Oke. Nah, yang ketiga Pak, bagaimana gajah itu? Oh, kayak ini tembok bangunan itu. Nah, karena dirabakkan ke badannya. Nah, jadi sepanjang kita ini tarik-menarik dalam seperti ini, itulah kondisinya. Nah, makanya kita harus menggunakan kriteria.
kita harus menggunakan landasan teori, ya, sehingga perbedaan itu bisa diatasi dengan adanya instrumen teori sebagai kesepakatan. Nah gitu Pak ya, jadi begitu akan terjadi ya. Jadi sah-sah aja ya. Jadi Bapak, saya beda dengan penguji nggak apa-apa. Yang penting Bapak bisa menjelaskan ya. Karena ilmu itu lebih kepada kemampuan merasionalkan. Ya, Pak Komar ya. Pak Komar ini yang tanya. Ya, Halo? Ya Bapak. Bapak berarti jangan mau mikir terus, saya itu bagaimana ujian beda pendapat, nggak apa-apa, tenang aja. Yang lain juga lulus, akhirnya kan. Jangan nanti Bapak jadi pikiran, lalu badan kurus tinggal kiloan gimana. Nggak apa-apa, berbeda. Yang penting kita punya kemampuan menjelaskan. Ya. Dan paham, biasanya tuh kalau saya menguji itu kalau dijelaskan oleh yang diuji itu jelas ya udah, masa mau ngotot tuh nggak bisa ya udah, kan ilmu itu relatif Pak, kebenaran relatif. Maka tadi kayak kita meraba gajah, Pak Komar hanya merabanya ekornya, tetap berbeda dengan Bu Mariana kayak kipas karena beda sudut pandangan. Makanya perlu adanya kriteria, acuan pijakan teorinya harus sama. Ya, berarti Prof, berarti tinjauan teorinya itu harus benar-benar spesifik dan detail gitu ya, supaya bisa menggambarkan betul-betul gitu kepada betul. Jadi jangan Bapak salah menggunakan teori ya, penelitian Bapak tentang masalah iklim kerja, lalu teori yang dipakai segudang adalah pengawasan, ya nggak nyambung. Kita sepakat di situ teori tentang ilmu kerja. Insya Allah kalau itu jadi acuan pasti insya Allah semua penguji paham. Ya begitu Pak ya. Jadi jangan itu ya. Jadi begitu. Jadi Pak Haji mau menggunakan tentang masalah rekrutmen, tapi teori yang digunakan output yang nggak nyambung Pak. Ya itu ya. Jadi begitu ya. Jadi pada dasarnya ya para penguji pembimbing yang meluruskan ya. Ketidakkonsistenan. Tuh sudah ya. Terima kasih Pak Komar. Ya. Siapa lagi ya ini? Ibu Didin. Nah, ada Ibu Didin. Nama ya silakan. Apa untuk masih ingat ya, ngamsian satu. Nggak bunyi ya. Nah sekarang yang baru, ini kan usul Bu Mariana, Bu Ise yang baru. Kayaknya ini ke yang baru tuh selalu ini perhatiannya. Silakan Bu Ise. Ada yang tanyakan Bu Ise. Ini konsentrasinya tuh mau pulang Bu Ise, mau pulang ke Bandung. Di Bandung mah padat, macet, padat gitu. Enak di Banjarmasin. Kosong jalannya. Ayo silakan. Ya, hanya kumat kamit aja Bu Isa itu. Nah, baik kalau nggak ada lagi. Nah, mari kita lanjutkan kepada pengujian transfer. Nah, boleh bertanya Prof Ulun. Sudah mau beralih baru tanya. Silakan Pak Arno. Tadi kan teman-teman masih ada yang bertanya Prof. Jadi ini Ulun masih bingung tentang analisis kasus negatif tadi Prof. Apakah di situ ada batasan persentasenya berapa persen biar data itu dikatakan kredibel gitu Prof? Atau seperti apa misalkan kalau kita mengamati tentang kepemimpinan, misalkan kita tanya ke beberapa guru atau ke orang-orang yang terkait di situ, mungkin ada beberapa yang nggak suka dengan kepala sekolah atau yang suka itu berarti pendapatnya bagus-bagus semua tentang kepala sekolah gitu. Nah itu gimana Prof? Ya batasannya kah? Ketika kita lakukan wawancara gitu ya kepada informan secara keseluruhan, tetap memandang kepala sekolah itu adalah sangat pengayom, selalu sangat memperhatikan anak buahnya. Nah itu kan. Nah, apa masih perlu kita untuk mengecek lebih jauh? Jangan-jangan, gitu ya, jangan-jangan di antara informan itu ada yang mereka tidak suka. Oh, kata ya informan itu, oh
kepala sekolah itu ya kadang-kadang baik, angin-anginan lah. Ada saatnya baik, ada saatnya juga kada baik. Nah itu kan sudah agak beda gitu kan. Itu ya agak beda pandangannya itu ya gitu ya. Kita kejar. Kenapa ada tanggapannya agak minor kepada kepala sekolah? Oh ternyata dia pernah dikena sanksi administratif gitu karena dia banyak mangkir lalu kena hukuman administratif ya. Jadi mencap negatif itu ya seolah-olah bahwa yang bersangkutan karena ada pernah dihukum lalu menyimpan kesalahan dilontarkan bahwa wah tidak seluruhnya kepala sekolah itu pengayom, ada juga sekali-kali tindakannya yang sangat tidak beri kemanusiaan gitu ya. Itu ingin mengecek saja Pak Karno, ada nggak pernyataan di balik semua yang bagus itu ada yang tidak bagus. Nah, tapi kalaupun ada hanya dijelaskan ya pandangan yang berbeda itu karena semata-mata dia guru pendapatan sanksi hukum dari sekolah kan gitu. Gitu aja. Tapi secara umum dia bagus. Tapi ada yang mengatakan ini karena yang bersangkutan adalah karena merasa kecewa pernah satu saat mendapatkan teguran sanksi administratif. Nah gitu Pak Karno. Jadi perlu jelaskan juga gitu kan. Tapi secara umum bagus itu. Kalaupun ada yang negatif itu karena itu. Jadi perlu penjelasan negatif itu karena ini gitu kan. Begitu. Tapi dijelaskan juga Prof ya. Oh iya jelas ya. Dari keseluruhan memang kepala sekolah itu dinilai adalah dia pengayom ya, selalu memberikan perhatian. Tapi dari semua ini memang ada catatan kecil yang digunakan oleh guru bahwa dia ini ya, sesungguhnya ya itu karena kekecewaan saja ya. Ya itu dia penting ya, kalau ada analisis kasus negatif. Baik ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, baik Pak Karno. Nah, ini pengujian transferability ya. Ini kualitas eksternal dalam penelitian kualitatif itu. Jadi di sini menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya penelitian dalam populasi di mana sampel tersebut diambil. Nah, sekali lagi bahwa dalam kualitatif ya proses ya pengerjaan ya di dalam laporan itu ya. Jadi tetap harus dibangun langkah-langkah yang tepat ya, rinci, jelas supaya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak lompat-lompat ya. Semua disusun dengan sebaik mungkin ya, memberikan satu uraian yang bagus, memberikan satu uraian yang sangat objektif ya berdasarkan data ya. Dan ya tentu orang mempercayai terhadap yang dibuat itu ya. Ya, ini itu sambung transferability. Ya. Nah, jadi belum bergerak buat tuh. Lagi digerakkan Prof lagi ini. Oh, itu ya, apa? Ya. Dengan demikian maka pembaca menjelas atau hasil penelitian sehingga dapat memutuskan untuk mengaplikasikan di tempat lain. Nah, jadi gini ya. Sebenarnya Pak Karno ini penelitian di SMA 1 Barabar. Ya, kualitatif itu penelitian kasus. Jadi apapun hasil yang dibuat itu hanya kasus di SMA 1 Barabar. Ya. Lalu dalam kualitatif ada istilah transferability. Ya, kalau di kuantitatif generalisasi itu istilahnya itu. Ya, kalau generalisasi itu gini, misalnya Boyce meneliti guru SMA di Kota Banjarmasin sebanyak 20 SMA. Seluruhnya 20 SMA di Kota Banjarmasin. Wah ini kebanyakan, maka diambillah secara teknik sampling, ambillah 2 sekolah, ya, gitu ya, ambillah 2 sekolah. Tuh. Hasil penelitian dari 2 sekolah itu dinyatakan berlaku untuk 20 sekolah, walaupun penelitiannya adalah SMA se-Kota Banjarmasin, tapi yang diolahnya itu hanya 2 SMA saja, hanya 2 SMA saja. Ya.
maka hasil penelitian yang 2 SMA ini bisa berlaku untuk seluruh SMA sekota Banjarmasin. Itulah di dalam kuantitatif disebut dengan generalisasi. Gitu. Nah, kalau di kualitatif namanya transferability. Ya. Jadi kalau tadi Pak Karno meneliti di SMA 1 Barabai, nah itu hasilnya adalah SMA 1 Barabai. Ya. Bisa ditransferability-kan, ya. Bisa ditransferability-kan manakala ciri-ciri SMA 1 itu dijumpai pada SMA 2 di Barabai. Ya, jadi transferability itu bahwa penelitian SMA 1 dengan hasil ciri-cirinya ya yang dibuat ya, ternyata punya kemiripan dengan SMA 2 juga di Barabai. Nah, kalau itu punya kemiripan, maka hasil penelitian yang ada di SMA 1 bisa juga berlaku di SMA 2 Barabai. Karena ini punya kemiripan ciri-cirinya. Jadi bisa berlaku. Kalau kuantitatif, 2 sekolah aja berlaku untuk 20 sekolah sekota Banjarmasin. Itu ada sampelnya. Kalau di kualitatif ya transferability namanya. Ya. Jadi hasil SMA 1 itu kasus, tapi itu bisa berlaku pada SMA lain kalau SMA lain itu punya ciri-ciri yang dimiliki SMA 1. Nah, itu namanya transferability. Ya, itu di kualitatif. Ya, kalau di kuantitatif namanya apa? Generalisasi. Nah, gitu ya. Jadi, paham saya? Mulai lagi kalau tidak paham. Bahwa Bapak Ibu meneliti SMA 1 Banjarmasin. Itulah penelitiannya kasus. Nah, sudah selesai laporkan penelitian. Lalu SMA 1 di Banjarmasin sama ciri-cirinya dengan SMA 3 Banjarmasin. Maka hasil penelitian kasus SMA 1 itu bisa berlaku juga untuk SMA 3 Banjarmasin. Nah, gitu namanya transferability. Sejauh punya ciri-ciri yang sama. Nah, baik, gitu kan. Baik. Ya, untuk selang-seling supaya energinya hemat. Ya. Buatul? Ini, Prof. Nah, tidak sedang bersih-bersih kan enggak ya? Tidak, Prof. Sedang di depan laptop aja, Prof. Oh ya, sekarang Ibu lanjutkan pengujian dependability. Baik, Prof. Tapi kayaknya sebelum kita lanjutkan, Bu Isa, ada yang mau ditanyakan? Oh, ada tanya itu. Nggak, tadi nggak tanya-tanya, hanya ketawa-ketawa aja gitu Bapak. Silakan. Silakan. Suaranya belum terdengar, Bu Isa. Jangan-jangan di Jawa Barat bisa itu sampai nggak terhubung. Halo? Ya. Sudah terdengar, Bu? Halo? Ya, sudah terdengar. Oh ya. Tadi Prof mengatakan bahwa jika kita meneliti ada 20 sekolah, maka di sampling kita 2 sekolah saja sudah cukup, kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, Prof atau Ibu, apakah nanti di judul penelitiannya itu, apakah nanti ditulis kedua sekolah tersebut saja, Pak, atau keseluruhan yang 20 sekolah itu? Dengan tadi Prof menyampaikan ada suatu kemiripan di antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Itu saja mungkin yang saya tanyakan, apakah nanti di judul penelitiannya itu apakah disampaikan atau dicantumkan ke 20 sekolah tersebut atau hanya sekolah yang menjadi sampling saja.
Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Kita tegaskan dulu nih supaya ya Batu ya. Ini kualitatif dan kuan. Makanya nih dipahami dulu ya. Kalau kuan itu kan pakai teknik random sampling. Jadi ada populasi sampel. Nah, tadi mencontohkan bahwa di kuantitatif itu ada istilah generalisasi. Itu ya. Jadi penelitian itu misalnya ada di 20 SMA negeri Kota Banjarmasin tentang kinerja guru. Tuh ya. Tuh ya. Lalu karena itu melihat untuk efisiensi, untuk juga ketelitian kecermatan, maka dipilihlah teknik samplingnya hanya 2 sekolah. Itu di kuantitatif ya. Jadi 2 sekolah itu yang teliti. Selesailah 2 sekolah misalnya, maka hasil 2 sekolah itu berlaku untuk sebanyak 20 sekolah lainnya. Karena ini pengambilan sampelnya adalah representatif, keterwakilan. Nah, itu di kuantitatif, maka ketika penelitian yang 2 SMA sebagai sampel berlaku untuk 20 yang disebut digeneralisasikan. Itu bisa ya. Jadi digeneralisasikan berdasarkan sampel. Nah, kalau di kualitatif ada juga istilahnya transferability. Karena penelitian kualitatif itu adalah penelitian kasus. Ya, jadi kalau misalnya tadi katakan SMA 1 diteliti ya dengan kualitatif teliti. Lalu diperoleh hasil di SMA 1. Maka SMA 1 itu juga bisa berlaku ke sekolah lain sepanjang sekolah tersebut punya kesamaan ciri-ciri yang dibuat oleh sekolah itu. Itu di dalam kualitatif disebutnya transferability. Ya, data-data yang ada itu harus harus disinkronkan ya, gitu ya, dengan baik gitu. Ya, jadi ini yang perhatikan ya. Jadi sekali lagi itu namanya di kualitatif itu transferability. Jadi apa yang dilakukan penelitian ya itu ya hanya berlakulah pada sekolah itu. Tapi ketika ingin mengetes lebih jauh, asal sekolah ini sama dengan sekolah yang tidak teliti, maka itu bisa diberlakukan transferability. Itu yang bisa ya. Jadi 2 hal berbeda. Bapak hanya mencoba membandingkan yang kuan dengan kualitatif. Ya. Jadi kualitatif semuanya, ya, semuanya kasus. Nah, tetapi bisa berlaku hasilnya untuk sekolah lain berdasarkan transferability dengan syarat ciri-ciri yang ada hampir mirip punya kesamaan. Ya, itu Bu Isa. Bu Isa. Ya, terima kasih Prof. Jadi nanti di sini kita memakai transferability itu ya Prof ya. Transferability untuk kualitatif. Bukan generalisasi, bukan. Iya. Ya. Generalisasi buat kuantitatif. Ya. Oke. Hatur nuhun Prof. Ya, mangga. Sok Batu. Oke, Prof. Baik, kita akan lanjutkan Ibu Bapak. Nah, Batu, ini kayaknya ini tradisi kita ini konvensi itu harus dipegang terus. Bu ini sudah rapat Bu ini kayaknya. Ulun lagi di jalan Prof menuju kegiatan. Asistennya ada nggak asistennya Pak ini Pak Roma? Nggak ada juga Pak Roma kayaknya. Pak Roma ada kayaknya Prof. Nah, ya. Jadi kalau nggak ada Bu ini Pak Roma tanggung jawab ya. Ya, ada Prof. Ada. Oh, alhamdulillah. Ini kayaknya ditapin ini kalau lihat. Betul. Bapak lihat sebenarnya ditapin ya. Bagus ya kumpul keluarga. Ya, silakan dulu. Biasanya itu pembuka itu siapa? Pantun pembuka dulu siapa? Supaya tidak ngantuk. Biasanya mah tetangga Pak Ahyar. Kalau tidak bisa Pak Ahyar gitu. Nah, pada diam semua itu. Ulun Prof, nah sambil di jalan kawan Bu pantun. Hebat. Ini orang hebat itu. Nah gitu. Ya kan orang, Prof. Nah, bulan Ramadan kita puasa. Menahan lapar serta dahaga. Prof Atul dan Prof Wahyu dan Bu
Atul, dosen idola. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Nah itu orang hebat tuh sambil bawa kendaraan bisa pantun. Itu orang hebat. Makanya kalau yang duduk manis tidak bisa pantun itu tidak hebat itu. Oh, siapa yang membalas pantunnya? Hebat, bayangkan orang bawa kendaraan itu konsentrasi kemana-mana, pikiran, pandangan, ketajaman, tapi bisa pantun, hebat tuh. Luar biasa hebatnya. Spontan lagi Prof, spontan. Nah, spontan juga. Nah, jadi yang duduk di kursi itu, wah itu kalah gitu kan. Ayo, tetangga Pak Ahyar, yang bawa motor aja bisa pantun. Karno kan? Atau boleh saya Prof? Oh iya, Pak Roma. Wah ini baru Pak Roma ini bisa penuh kebahagiaan Pak Roma ini. Oke, Bu Nira bersesapu di teras. Bu Kristanti beli lipat betetapas. Yang mana hendak lulus lakas, namun kuliah kada tapi hawas. Oh enggak lah. Karane. Ada aja Pak Roma ini dengan tatapas saja. Ini belum hari Minggu tatapas ini. Hari Sabtu tatapas. Pak Roma nyuruh fokus, Prof, biar fokus, jangan sambil bertatapas. Baik, bagus. Pak Roma, jadi jangan tatapas terus, fokus ya, bertatapas terus ini. Jadi bagaimana? Nimba ilmu sambil bertapas kan bisa nggak? Ini fokus. Nah, mikirlah tetangga mikirlah. Nah, mikir. Nah, nanti penutup mulut dia. Bingung lah. Yang duduk aja bingung itu. Nah. Ulun kah, Prof? Iya, biasa siapa yang membuka itu kan? Itu Bu Weni itu hanya mengatasi kepakeman aja tadi. Pakem gitu. Gimana ya? Bentar. Ini bulan memang bulan puasa. Juga selain menahan makan juga memang menahan dahaga. Prof Wahyu dan Ibu Atul jangan didoakan cuma bahagia, tapi kalau bisa harus bisa selalu senyum dan tertawa. Pinter, orang paliwara pinter, orang paliwara. Ya, gitu. Ya, baik Bu Atul, nanti tetangga penutup dengan Bu Lutia. Ayo Bu Atul, sudah bisa ketawa semua, sudah. Baik, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena ya puasa jangan sampai ngantuk ya. Jadi jam-jam ini memang jam buat ngantuk karena habis kenyang sahur tadi subuh gitu. Baik, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, ini adalah masih dengan pengujian ya. Nah, yaitu adalah pengujian yang berikut, yaitu adalah dependability. Nah, di sini biasanya juga disebut dengan reliabilitas. Ya. Nah, seperti apa reliabilitas di dalam penelitian kualitatif gitu? Nah, bahwa suatu penelitian yang reliable itu adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau merefleksi proses penelitian tersebut ya. Nah, ini. Nah, kemudian dalam kita akan melihat dalam penelitian kualitatif bahwa uji dependability ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses peneliti ya. Nah, juga sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tapi bisa memberikan data. Nah, kalau proses penelitian tidak dilakukan ke lapangan, tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable. Nah, jadi ini harus betul-betul dilakukan oleh peneliti. Jangan sampai kita hanya ada duduk di belakang meja gitu. Nah, tetapi datanya kita bisa memproses ya.
Nah, ini nanti adalah sesuatu yang aneh, makanya kita harus melakukan dengan yang namanya pengujian rehabilitas ini sendiri gitu. Nah, karena kalau dilihat bagaimana dengan prosesnya di dalam penelitian kualitatif ini biasanya dianggap reliable apabila peneliti berada di lapangan ya, berada di lapangan kondisi sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, maksudnya peneliti itu betul-betul ada di lapangan ya, dan juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi kenyataan yang terjadi di lapangan itu sendiri. Nah, biasanya juga di sini bersifat subjektif, refleksif, sebab peneliti bertindak sebagai instrumen. Nah, karena di dalam kualitatif memang peneliti adalah bertindak sebagai instrumen ya. Nah, terus bagaimana kita akan melihat tingkat rehabilitas? Di sini biasanya tingkat rehabilitas pada penelitian kualitatif itu memang bersifat individu ya. Nah, atau dikatakan tidak sama antara peneliti satu dengan peneliti lainnya. Nah, karena apa? Karena setiap penelitian itu biasanya mengandalkan peneliti itu sendiri ya. Nah, jadi di sini kita sebagai seorang peneliti dalam penelitian kualitatif kita harus betul-betul kita yang memegang bagaimana kendalinya di lapangan itu sendiri. Nah, kemudian rehabilitas ini biasanya ditempuhnya seperti apa? Nah, itu biasanya ditempuh dengan prosedur melibatkan peneliti lain ya. Nah, rehabilitas dapat ditempuh dengan memperpanjang proses pengamatan, proses wawancara, semakin sampai pada titik jenuh ya. Nah, seperti tadi juga ada yang sudah ditanyakan bagaimana kita akan melihat di dalam konteks penelitian kita itu nanti betul-betul data yang kita tulis itu nantinya adalah datanya akurat ya. Nah, data informasi yang diperoleh akan tetap sama dan tidak berubah ya. Nah, jadi ini kita melakukan dengan yang namanya rehabilitas. Nah, kemudian rehabilitas ini juga tidak sama dengan validitas ya. Nah, jadi jangan sampai bahwa validitas itu tidak sama dengan rehabilitas. Karena apa? Karena pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tetapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, ini di dalam kualitatif ya. Nah, karena rehabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Nah, penelitian ini biasanya dianggap dapat diandalkan bila memberi hasil yang konsisten untuk ukuran yang sama ya. Nah, karena kalau di dalam kuantitatif itu adalah validitas, nah tapi kalau di dalam kualitatif ini adalah rehabilitas ya, yaitu menekankan pada masalah kualitas data dan ketepatan metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tersebut ya. Nah, supaya jangan kabur nanti membedakan gitu antara validitas dan rehabilitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, biasanya kan kalau di dalam kuantitatif itu merujuk kepada kemampuan prediksi terhadap fenomena sejenis ya. Nah, tapi kalau di dalam penelitian kualitatif gitu, validitas dan rehabilitas ini menunjukkan pada kualitas itu sendiri ya. Nah, kualitasnya yang mana? Karena suatu fenomena dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal sehingga sulit mendapatkan dua fenomena yang sama persis. Nah, ini di dalam kualitatif ya. Nah, karena di dalam kualitatif ini memang realitas
pada penelitiannya itu bersifat majemuk atau ganda. Nah, bisa juga disebut dengan dinamis dan berubah. Ya. Juga menghasilkan data yang tidak konsisten, yang bisa berulang seperti awal gitu. Nah, jadi di sini kita nanti sebagai peneliti menulis laporan pada penelitian kualitatif kita memang bersifat individualistis dan selalu berbeda antar orang ya. Jadi tidak bisa disamakan gitu antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya. Nah, karena kita sebagai peneliti kualitatif itu pastinya berbeda menulis laporannya ya, sesuai dengan bahasa dan jalan pikiran kita masing-masing. Nah, tetapi kita juga harus melakukan dengan yang namanya adalah reliabilitas di sini ya, yaitu pengujiannya. Nah, kemudian selanjutnya untuk dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses internal itu sendiri ya. Nah, jika peneliti tidak mempunyai dan tidak menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka defendability penelitiannya patut diragukan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kita harus betul-betul bisa menampilkan gitu ya nantinya pada saat bagaimana kita menulis laporan di dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Nah, kemudian yang berikut adalah pengujian confirmability. Nah, di sini disebut juga dengan objektivitas penelitian. Ya. Nah, kenapa jadi dikatakan sebagai objektivitas penelitian? Nah, karena penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Nah, seperti apa yang dikatakan dengan disepakati banyak orang di sini? Nah, ini dengan namanya uji comparability ini dapat dilakukan secara bersama, berarti menguji hasil penelitian ya. Nah, dengan proses yang dilakukan gitu. Nah, ini diantaranya bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar comparability-nya. Dalam penelitian, jangan sampai proses penelitian ini tidak ada ya, tetapi hasilnya ada. Nah, ini yang kadang-kadang orang menganggap gitu bahwa penelitian kualitatif ini mudah gitu. Nah, padahal sebenarnya itu adalah kita perlu berbagai uji yang harus kita lakukan ya, dan kita jangan sampai keinforman kita atau ke lapangan itu hanya satu kali kita ke lapangan dan kita sudah bisa menyimpulkannya gitu. Nah, ada juga yang bahkan proses penelitiannya tidak ada, nah tetapi hasilnya ada gitu. Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita di dalam penelitian kualitatif itu banyak yang meragukan ya, yang meragukan tentang bagaimana kita melakukannya gitu. Nah, makanya sekarang ini untuk membuktikan bagaimana kita betul-betul melakukan dengan yang namanya penelitian kita. Nah, sekarang itu bukan hanya dengan bukan hanya dengan bentuk laporan saja ya. Bukan hanya ditulis oleh seorang peneliti dengan laporan saja, tapi dibuktikan dengan bukti-bukti yang lainnya. Nah, bukti yang lainnya biasanya berupa apa? Yaitu sekarang ini lebih banyak ke dalam bukti-bukti yang bergerak. Ya. Nah, bukti-bukti bergerak itu yaitu seperti PDU pada saat kita pengumpulan data di lapangan. Nah, jangan sampai kita hanya tadi bukti wawancara, tapi bagaimana aktivitas-aktivitas yang dilakukan gitu, sehingga ini betul-betul membuktikan kita melakukan penelitian kualitatif ya. Nah, karena ada diantaranya bahwa penelitian kualitatif itu hanya ada di belakang meja saja gitu, di belakang meja, dan kemudian yang turun ke lapangannya nanti adalah orang lain ya. Nah, ini tidak bisa seperti itu.
Nah, kalau kita sebagai peneliti kualitatif, kita harus betul-betul ke lapangan dan kita juga kontak secara langsung kepada informan kita. Nah, tetapi kita bukan hanya juga melakukan wawancara dengan teknik wawancara saja, tetapi kita juga sekarang kan mengamati gitu, melakukan pengamatan apa yang sedang dilakukan oleh informan-informan itu sendiri ya. Nah, sehingga di sini bahwa dengan yang namanya pengujian comparability ini juga memang hampir bisa mirip ya dengan defability tadi. Nah, ini pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan bila hasil penelitian merupakan tadi fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar comparability-nya. Nah, penelitian ini akan dinyatakan valid apabila telah memenuhi standar keabsahan data kualitatif. Ya. Nah, tadi kan kita sudah membahas sebelumnya standar keabsahan data kualitatif itu ada apa saja ya. Nah, kita akan melakukan member check, ada triangulasi gitu ya, kemudian melakukan pengamatan perpanjangan gitu. Nah, kalau kita sebagai peneliti sudah melakukan hal-hal seperti itu ya. Nah, tapi kita bukan hanya sekedar melakukan, tetapi kita juga harus membuktikannya tadi. Nah, karena dengan pengalaman saya waktu S2 gitu ya, dalam artian tidak melampirkan bahwa sudah melakukan yang namanya pengujian keabsahan data ini. Nah, yaitu dicek pada saat ujian apa bukti Anda pada saat Anda sudah melakukan dengan yang namanya triangulasi data ya. Nah, padahal kita sudah melakukan gitu. Nah, tetapi kita tidak punya bukti gitu ya. Nah, bukti kita ya kelupaan kan pada saat kita melakukan triangulasi, misalnya triangulasi waktu kita udah melakukannya, kita tidak hanya melakukan penelitian pada waktu tertentu saja pada pagi hari, tetapi kita melakukan kembali lagi pada waktu-waktu berikutnya. Nah, ini harus dibuktikan gitu. Ada yang sampai penguji yang mengejar sampai ke sana itu ya. Nah, padahal hanya satu item mau tidak mau ya harus balik ke Banjarmasin, harus memperlihatkan bukti kita bahwa kita melakukan dengan yang namanya ini dinyatakan penelitian kita itu valid ya. Setelah kita ada bukti, walaupun misalnya kita sudah menulisnya gitu. Nah, tetapi mereka tidak mau tahu, mau melihat bukti secara nyata kita melakukan dengan keabsahan data itu sendiri ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu yang melakukan penelitian di daerah gitu ya, seperti Bu Mariana misalnya melakukan penelitian di Amuntai, pada saat hal itu terlupakan misalnya dengan buktinya. Nah, tidak ada buktinya sehingga pada saat ujian misalnya ditanya mana buktinya bahwa Ibu melakukan dengan pengujian keabsahan data tersebut ya. Nah, jadi kalau sekarang ya agak mudah ya. Kalau sekarang ini kan kita tinggal ya merekam melalui media-media yang ada, baik itu melalui handphone kita. Nah, tapi kan kalau waktu 10 tahun belakangan, 12 tahun yang lalu kita harus betul-betul dengan alat khusus untuk melakukan perekaman tersebut. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kan agak mudah gitu. Kita tinggal kecanggihan kita saja, punya HP kita, dari HP itu pun segalanya sudah bisa nanti membuktikan apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi jangan sampai nanti kita hanya terlena pada saat penelitian kita hanya melakukan wawancara saja tanpa dengan bukti-bukti otentiknya ya. Oke, nah kayaknya tidak, ini kita sudah sampai kepada penyusunan proposal ya, tapi ini nanti. Baik, silahkan untuk pengujian ini mungkin ada yang mau diperjelas lagi gitu.
Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu. Nah, dengan yang terakhir dibahaskan oleh Prof. Wahyu, bahwa penelitian itu kan bisa dilakukan di dua sekolah yang memiliki ciri yang sama ya Bu ya. Nah, apabila yang ingin diteliti ini satunya sekolah swasta, satunya sekolah negeri seperti itu, tapi mereka memiliki ciri yang sama, terus kemudian akreditasi juga sama. Kalau seperti itu boleh nggak Bu? Atau harus sama-sama negeri, harus sama-sama swasta begitu Bu? Terima kasih. Baik. Tadi tidak terlihat namanya Ibu Andini, Ibu. Bu Andini ya, ya. Oke, baik. Jadi ini masih masalah tempat ya atau situs gitu. Jadi memang untuk menentukan dua sekolah itu sendiri gitu ya, kita yang dijadikan salah satu patokannya itu adalah kemiripan karakteristik yang dimiliki oleh kedua sekolah itu sendiri. Nah, jadi kita sebagai peneliti, kita sebelum kita menentukan tempat, kita melihat dulu bagaimana karakteristik daripada kedua sekolah misalnya ya. Nah, apakah dari kedua sekolah itu betul-betul memiliki karakteristik yang mirip gitu. Karena memang kalau karakteristik yang sama persis kayaknya memang agak sulit ya. Nah, tetapi paling tidak ada kemiripan-kemiripan yang mana nantinya dalam hal pengumpulan data itu bisa memudahkan kita ya. Jadi tidak terlalu jauh perbedaannya dalam kedua situs atau sekolah tersebut gitu. Nah, kemudian tadi katanya bagaimana kalau salah satu dari dua sekolah itu statusnya yang satu negeri, yang satu swasta gitu. Kata Bu Andini ya, yang satu negeri, yang satu swasta. Nah, tapi yang tahu itu adalah peneliti ya. Nah, memang kalau di dalam konteks status kan memang sudah berbeda gitu. Yang satu negeri, yang satu swasta gitu. Nah, tetapi kalau di dalam hal-hal yang lain misalnya, nah mungkin dari segi siswa, kalau dari segi akreditasi mungkin saja itu ada kesamaan ya. Nah, tetapi kita juga harus melihat dari kedua hal ini atau kedua sekolah itu, kalau itu sekolah swasta dan negeri, apakah memang memiliki perlakuan-perlakuan yang sama gitu kan. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga ya, perlakuan-perlakuan yang sama gitu. Contoh misalnya, maaf ya, kalau di sekolah negeri kan misalnya perlakuannya sekolah-sekolah ini biasanya kan tidak boleh memungut biaya misalnya, salah satunya ya. Nah, kemudian kalau swasta kan sekarang ini dibolehkan. Nah, makanya yang tahu untuk menentukan itu adalah kita sebagai peneliti ya. Kita harus secara mendetail sebelum kita menentukan tempat di mana kita melakukan penelitian itu sendiri. Nah, dan juga yang berikut, kita juga harus melihat permasalahan yang akan kita angkat nantinya. Nah, jangan sampai kita hanya menentukan tempatnya saja, tetapi masalahnya dalam kedua tempat itu nanti bahkan berbeda sama sekali ya. Nah, makanya kita harus tentukan di awal dulu gitu. Walaupun ini kualitatif gitu ya, bisa saja tidak menutup kemungkinan nanti setelah berkembang, berjalannya penelitian bisa saja nanti bergeser dan berubah. Tapi di awal kita juga harus jelas menentukan masalahnya. Jangan sampai ya
ya kita anggap tadi adalah memiliki kesamaan-kesamaan pada umumnya, tapi ternyata banyak hal yang berbeda nantinya ya. Nah, ini kita adalah kembali kita sebagai peneliti yang menentukan hal seperti itu. Seperti itu Bu Andini. Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu pertanyaan dari Bu Andini? Ya. Kayaknya bahwa diupayakannya nanti supaya tidak ada kendala di proses, walaupun itu akreditasi A sama-sama, tapi ini kan status beda. Ya. Itu ya, jadi daripada Ibu Andini bikin susah, udahlah negeri dengan negeri, swasta. Walaupun tadi Pak punya ciri yang sama, mirip-mirip, tapi kan ada kehususan ya. Jadi di balik kesamaan itu masih banyak perbedaan ya. Jadi kalau bisa Bu Andini ya Ibu kalau mau swasta dua-duanya, kalau mau negeri negeri. Itu aja, banyak ya, sekolah masih banyak. Ya, baik ya itu. Baik, ya. Prof dan Bu, makasih. Bu Mariatul izin bertanya. Silakan. Kemarin kalau nggak salah di perkuliahan pertama waktu sama Bu Aslam, Bulun ada mencatat perbedaan latar belakang di penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di layar ini rumusan masalah tertera di penelitian kualitatif, tapi di penjelasannya Ibu Aslam kemarin rumusan masalah tidak dimasukkan di penelitian kualitatif, hanya ada fokus penelitian. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Jadi itu aja ya, sekira yang penting. Sebetulnya kembali panduan itu ya panduan. Jadi kalau kuan itu biasanya itu muncul ada identifikasi dan batasan masalah. Nah kadang-kadang ini sering juga dilewatkan ya. Di kuantitatif setelah latar belakang itu perlu ada identifikasi dan batasan masalah. Tuh. Nah kalau di kualitatif fokus penelitian. Baru berikutnya rumusan. Itu begitu ya. Ya itu ya mungkin beda-beda dikit, tapi kalau misalnya rumusan masalah itu tidak dimunculkan, lalu untuk menjawab apa gitu. Ya gitu kan. Misalnya gini, fokusnya kompetensi guru. Nah, gitu aja kan tidak tertantang. Tapi kalau ditambahkan rumusan, bagaimana gambaran kompetensi guru TK di pelihari, kan beda. Ya gitu ya. Jadi di sini bukan soal tidak beda, hanya penegasan saja ya, bahwa di kuantitatif itu sebetulnya setelah latar belakang itu tidak rumusan, itu mesti ada poin identifikasi dan batasan masalah. Nah, contoh gini, di kuantitatif, bahwa proses belajar mengajar itu banyak ditentukan, misalnya ada variabel input, itu identifikasi. Input, guru, media pembelajaran, kemudian kurikulum, kemudian berikutnya iklim belajar, suasana lingkungan, alat tes. Itu faktor-faktor yang menentukan pada keberhasilan belajar. Nah, itu namanya identifikasi berdasarkan teori. Nah, lalu kita batasi. Dalam penelitian ini hanya akan dibatasi 2 variabel saja, variabel guru dan siswa. Nah, itu batasan namanya. Ya, itu kan. Jadi batasan. Nah, lalu dari batasan itulah muncul rumusan. Ya, itu. Bagaimana gambaran kompetensi guru. Yang kedua, bagaimana gambaran prestasi belajar siswa. Yang ketiga, adakah hubungan secara positif signifikan antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Nah, itu rumusan. Nah, kalau di kualitatif setelah terbelakang itu muncul disebut dengan fokus. Ya, fokus itu. Jadi gini, Mas, di latar belakang itu gini, bulut ya. Di latar belakang itu disebutkan bahwa kompetensi guru rendah. Itu latar belakang.
Lalu di fokus kita pakai teori. Kalau yang berkaitan dengan kompetensi guru itu apa? Nah, kata teori tentang kompetensi itu pasti erat kaitannya dengan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, itu merupakan fokus ya. Jadi masalahnya itu adalah kompetensi guru rendah. Ya, kompetensi guru rendah, maka fokusnya adalah pedagogik, profesional, kemudian yang berikutnya adalah kepribadian dan kehidupan sosial. Itu fokus ya. Nah, setelah fokus ya seyogianya bagaimana gambaran pedagogik guru? Nah, bertanya kan itu. Bagaimana gambaran tentang profesi guru? Bertanya. Jadi kalau rumusan penelitian itu adalah bersumber dari masalah ya yang memerlukan pembuktian di lapangan. Nah, itu kan karena bertanya perlu ada bukti. Bagaimana gambaran tentang kepribadian guru dan bagaimana gambaran tentang sikap sosial guru. Nah, itu kan perlu dijawab, jawabannya di lapangan. Nah, itu jadi itu lebih rasional ya. Kalau hanya difokus saja tanpa rumusan, maka ini ya sebetulnya fokus itu kan sejalan saja dengan rumusan. Tapi menjadikan ciri yang umum bahwa di penelitian harus ada yang dipertanyakan. Jawabannya di lapangan gitu ya. Misalnya masalahnya yang berkaitan tentang masalah rendahnya pengelolaan pembelajaran misalnya. Ya, di masalah itu. Rendahnya pengelolaan pembelajaran. Ya, rendahnya pengelolaan pembelajaran. Lalu apa yang harus dilihat? Ya, rendahnya pengelolaan pembelajaran. Apakah ya mungkin mau dilihat apa fokusnya rendahnya pembelajaran itu? Apakah guru itu menyiapkan apa RPS gitu? Ya, kemudian apakah guru melakukan interaksi belajar mengajar yang baik dengan murid? Apakah guru melakukan evaluasi terhadap murid? Apakah guru melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi? Lalu berikutnya, apakah guru melakukan pengawasan? Nah, itu adalah merupakan fokus. Ya, masalahnya itu adalah pengelolaan pembelajaran rendah. Nah, itu yang diamati. Nah, lagi-lagi yang menjadikan fokus semua harus mengacu teori ya. Teori dan juga pemahaman empirik. Supaya apa? Supaya arah yang dilakukan oleh peneliti adalah tetap dalam bingkaian teori yang bagus. Ya, jadi tidak sembarangan ya. Saya kira itu tidak ada perbedaan, hanya mungkin kalau pakai rumusan itu tampaknya sesuatu ingin dipertanyakan dan perlu jawaban di lapangan. Ya, jadi kalau hanya fokus saja itu kelihatannya ya sebetulnya itu juga yang dijawab, tapi kan tidak nampak sesuatu yang ditanyakan. Itu bulat ya. Saya kira nggak ada. Saya kira tidak ada perbedaan, itu hanya soal kemasan pengayaan saja. Ya, begitu ya. Terima kasih, Silakan. Prof. Ya, silakan Batu, terus Batu. Mungkin ada yang penegak penjelasan. Silakan. Oke, baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan karena kalau kita lanjut ke penyusunan proposal nanti terlalu panjang waktunya ya. Silakan kita diskusi dulu gitu. Izin Bu Atul. Ya, silakan Pak Ahyar. Ya, berkaitan dengan apa yang dijelaskan Prof. Wahyu tadi dan kaitannya pertanyaan dengan Bu Lutfia. Misalnya gini ya Prof ya, saya misalnya mengambil gini, pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus misalnya. Nah, maka muncullah misalnya fokusnya, misalnya bagaimana kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam meningkatkan profesionalisme, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan pelaksanaan profesionalisme, kemudian
bagaimana implikasi dari pengembangan profesionalisme tersebut terhadap sekolah. Kemudian juga apa saja faktor pendukung, faktor penghambat itu bisa diterima nggak kira-kira Bu Atu? Ya, hal-hal yang sering kali ya sering muncul. Ya, di rumusnya itu faktor pendukung menghambat. Ya. Sejauh memang itu dirasa perlu ya boleh-boleh saja ya. Tapi lagi-lagi Bapak menekankan ya, ketika itu fokus, ketika itu pada batasan, tolong acuannya teori ya. Ya, kalau memang itu di dalam teori juga menggambarkan itu ya tidak salah ya. Jadi supaya nanti gini Pak Ahyar ya, ketika mengidentifikasi begitu membuat fokus kita hanya dengan pikiran kita, nah itu nanti repot pertanggungjawaban ilmiahnya ya. Tapi kalau gitu kata, kenapa Pak Ahyar dilihat ini? Ya gitu. Kenapa Pak lihat seperti ini? Saya kutip dari buku Anu bahwa kalau yang berkaitan dengan profesionalisme guru itu erat kaitannya dengan aspek ini. Nah itulah saya jadi panduan. Nah jadi enak gitu kan. Ya daripada bisa Pak Ahyar langsung aja ini identifikasi apa dasarnya? Ya pokoknya kami mengamati, tidak begitu. Soal ilmiah itu bahwa ada pengamatan lapangan, ada juga yang berkaitan dengan aspek teori. Nah, yang paling gampang kalau Bapak acuannya baik itu kepada batasan maupun juga fokus itu ke itu ya. Pakai teori itu yang paling gampang ya. Jadi kalau misalnya ingin menggambarkan status guru ya pakai teori. Jadi status guru itu pertama bisa dilihat tentang pendidikan, kata teori pendidikannya. Yang kedua adalah pekerjaannya. Yang ketiga adalah jabatannya. Yang keempat adalah akses kepemilikan asetnya di keluarga. Jadi enak membentangkan itu adalah ada dasar ya, tidak ngambang gitu. Begitu. Ya, gitu Pak ya, tolong lebih baik itu dirujuknya pakai teori ya supaya penelitian kita ini tetap terarah dengan baik dan itu bisa bertanggungjawabkan. Baik, Prof. Terima kasih Prof penjelasannya. Jadi teori sebagai dasar pijakan begitu Prof. Ya. Ketika kita sama juga ketika kita membicarakan kepemimpinan kepala, kalau kepemimpinan itu ada kepemimpinan tentang demokratis, ada otoriter, ada respect, ya, ada lagi apa? Nah itu saja jadi patokan, ya berdasarkan teori itu. Jadi kita supaya terarah. Ya, silakan Batu, mungkin tambahan silakan. Jadi memang kalau kita di dalam menentukan fokus ya di dalam penelitian kualitatif, nah jadi memang agak berbeda gitu dengan yang namanya di kuantitatif ya. Nah tetapi kita perlu rujukan tadi gitu. Jadi jangan sampai nanti kita karena banyak diantaranya yang kebingungan itu adalah di dalam menentukan fokus ya, di dalam fokus penelitian kita. Nah, tetapi kalau kita sudah dari rujukan teori, dari teori mana yang akan kita gunakan nantinya, nah dari situ nanti kita akan bisa memfokuskan gitu apa yang akan kita jadikan dalam penelitian kita itu sendiri ya. Nah, karena antara fokus dan rumusan masalah itu nanti saling keterkaitan ya, saling keterkaitan. Tapi dalam hal ini kita di dalam hal fokus itu kalau istilahkan kita melakukan suatu pemanahan ya atau suatu kita akan tertuju kepada fokus kita tadi yang mana gitu. Nah walaupun misalnya dari berbagai dari teori yang kita kemukakan ada beberapa hal gitu ya. Nah kemudian kita ambil satu diantaranya yang akan kita jadikan fokus dalam penelitian kita itu sendiri. Ya. Nah kalau di dalam kuantitatif, nah itu namanya adalah identifikasi dan batasan masalah. Ya. Nah tapi kalau kita di sini adalah fokus penelitian. Nah ini jangan sampai bahwa
ada fokus, tidak ada rumusan. Karena nanti dari redaksi kalimat saja berbeda ya. Nah, kalau dalam fokus itu belum dalam bentuk kalimat tanya gitu. Nah, tetapi kalau nanti di dalam rumusan masalah itu adalah dalam bentuk kalimat tanya nanti secara operasionalnya ya. Nah, tapi kalau fokus kita tadi berpijaknya kepada teori-teori apa yang akan kita fokuskan di dalam penelitian kualitatif kita ya. Mungkin seperti itu untuk tambahnya supaya jangan sampai nanti kebingungan gitu menentukan fokus dan juga langkah berikutnya yaitu adalah dengan yang namanya rumusan masalah penelitian kita ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang kita diskusikan. Izin bertanya, Prof. Atau Ya, silakan. Ulun tadi kan mengikuti kuliah dari awal itu ada sedikit terinspirasi dari pernyataan Bu Nira tadi ya. Katanya olahraga itu membuat badan jadi gendut. Nah, kemudian yang saya tanyakan di sini itu kan olahraga itu ada 3 ya, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Nah, pertanyaan ulun, apakah bisa menjadikan olahraga rekreasi sebagai variabel untuk dikaitkan dengan prodi kita administrasi pendidikan? Misalnya menghubungkan olahraga rekreasi dan kinerja pada penelitian kuantitatif, atau bagaimana menghubungkannya dengan penelitian kualitatif. Terima kasih. Baik, Pak Irfan ya. Ini Bu. Nah, jadi terinspirasi ya apa yang tadi dilihat. Nah, karena memang kalau dilihat dalam konteks olahraga olahraga rekreasi ya. Nah, karena olahraga tadi kalau dilihat katanya ada 3 gitu. Ada olahraga prestasi, dan kemudian yang mau disoroti ini adalah olahraga rekreasi. Dalam artian bagaimana kalau mengkaitkan dengan kaitannya dengan keilmuan manajemennya ya, yaitu mengkaitkan tadi dengan kinerja gitu. Nah, dalam artian kita harus lihat dulu ya. Yang pertama ya kalau kinerja ya tentunya pasti akan sudah masuk ke dalam administrasi pendidikan kan. Nah, tapi kinerja di sini nantinya harus juga lebih spesifik dalam artian kinerja siapa gitu ya. Nah, dan juga kalau kaitannya dengan olahraga, Pak Irfan ini apakah memang keilmuan sebelumnya juga adalah kaitannya dengan olahraga itu sendiri gitu ya. Nah, karena apa? Karena walaupun kita bukan hanya mengkait-kaitkan ya antara kinerja dengan ya kalau kita kait-kaitkan ya bisa aja gitu kan dalam konteks bagaimana meningkatkan kinerja yang dimiliki oleh misalnya apakah itu guru, apakah itu kepala sekolah, tapi mungkin tidak semua orang yang akan melakukan dengan yang namanya olahraga rekreasi ini. Nah, ini yang harus dijadikan satu pertimbangan nantinya kalau dikaitkan dengan masalah gitu, dengan masalah penelitiannya nanti seperti apa gitu kan. Nah, apakah tadi yang dikatakan dengan namanya olahraga rekreasi ini masalahnya apa yang akan terlihat kemudian kaitannya juga dengan kerja itu sendiri ya. Nah, memang kalau dilihat ya untuk saat ini mungkin menarik dan unik ya bagaimana kita akan menentukan mengkaitkan masalah ini. Nah, ini nanti masalahnya di mana rujukannya gitu. Nah, ini yang harus betul-betul nanti coba dipilah dulu ya, cari berbagai, adakah yang pernah melakukan penelitian terdahulu
kaitannya dengan apa yang akan kita angkat seperti ini. Mungkin seperti itu Prof, gambaran umumnya gitu. Ya, baik. Saya kira kalau yang ini biar nanti supaya tidak terputus ya. Mungkin yang pertemuan ini minggu depan aja. Kalau nggak ada lagi yang tanya, nggak ada lagi kan? Ya, ini waktunya masih kurang jam berapa itu? 15 menit lagi ya. Sama Prof. Ya nggak apa-apa. Mungkin kalau mau ada istirahat dulu, ada yang mungkin mau menjamkan mata dulu sebentar, gitu kan? Bu Lutfia, ya silakan pantun terakhir. Nah. Oke, Prof. Ulun mau balas pantun Pak Roma. Hush, Pak Roma ini, aduh, Pak Roma. Bikin kolak pisang raja di bulan puasa. Jangan lupa santan dan gula biar manis rasanya. Kuliah S2 sambil jadi ibu rumah tangga. Tapi tanggung jawab tugas kuliah tetap kok terlaksana. Nih, hebat, cukup tetangga tuh hebat saja hebat. Hebat. Yang baru ada yang lagi baru, Prof, ada lagi satu lagi. silakan. Atau bikin itu dari tadi. Iya, berarti bikin Prof, disiapkan. Iya. Bu iya. Mariana suka menari. Bener Prof, ada videonya Prof. Nanti ulun share kalau mau. Idin suka mencok, Bu. Biar senang dan tidak sunyi. Baru puasa setengah hari, sambil kuliah, perut ulun sudah berbunyi, Prof. Siapa yang ditunjuk Bu Mariana yang baru siapa? Yang baru yang balas ya. Ya, siapa yang baru itu? Bu Isa. Oh. Bu Isa. Ada yang berani yang baru ya? Jangan, ampun kalau disuruh bikin pantun, Prof, nggak bisa saya. Boleh minta bantuan Bu Isa. Apa itu? Temannya siapa ya? Kemarin yang bisa Ibu Sinta kemarin bisa tuh. Ah, ulun tambahi aja nah. Nah, makasih Pak Ulun tambahi, Prof lah, ulun tambahin nah nih. Ya, kayaknya Bu Mariana nih pas nih ya. Bu Mariana tetangganya Pak Ahyar. Wajahnya berbinar-binar, jarang cemberut. Nah ya walaupun perut kita yang lapar, tapi semangat belajar jangan sampai tuh surut. Betul. Bagus ya. Cukup buat tuh saya kira ya biar nanti ini kalau dikupas potong-potong tanggung ya. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita telah menyelesaikan satu sesi ya perkuliahan metode kualitatif. Semoga walaupun di bulan puasa tetap semangat belajar tidak luntur ya. Tetap belajar dengan baik supaya bisa menyelesaikan proposal dengan baik dan juga bisa cepat untuk lulus S2 dengan baik. Ya, itu ya. Terima kasih. Jadi semoga kita tetap di bulan puasa dalam diberikan kesehatan, keafiatan, semoga diberikan kekuatan ya dalam menjalani ibadah puasa dan semoga ibadah puasa kita mendapatkan diridhoi ya, diterima Allah Subhanahu. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Mariana. Terima kasih.